Tisna Negara 3, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Video kali ini, koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu melalui pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal common sense yang dimuat oleh yang berorientasi pada kebutuhan murid. Di mana pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang memberi kedewasaan pada murid, meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid tersebut. Kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi karena tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas, merespon kebutuhan belajar murid, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian lanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal dikarenakan pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada murid, menciptakan lingkungan belajar yang positif, kolaboratif, dan saling menghargai, serta adanya strategi pembelajaran didasari oleh kebutuhan murid yang meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, yaitu mendiferensiasikan materi pembelajaran kepada murid berdasarkan kebutuhan, dilihat dari kesiapan belajar murid secara konkret ke abstrak, minat belajar murid dengan mempersiapkan topik atau materi sesuai minat murid, dan profil belajar murid sesuai dengan gaya belajarnya, seperti audio, visual, atau kinestetik. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan memberikan beberapa kegiatan atau scaffolding sesuai dengan kebutuhan murid. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Produk berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi atau diskusi, pertunjukan, pidato, diagram, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Untuk menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, guru terlebih dahulu harus memetakan kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid diantaranya yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru, ibaratkan seperti e-eraser dari yang bersifat mendasar menuju yang bersifat transformatif, konkret ke abstrak, sederhana ke kompleks, instruktur ke terbuka, tergantung ke mandiri, dan lambat menjadi cepat. Yang kedua, minat belajar. Dalam minat belajar, maka terdapat cocokkan, yaitu mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, koneksikan. Berarti
menunjukkan koneksi antar materi pembelajaran. Ada lagi jembatani, yaitu menjembatani pengetahuan awal dengan pengetahuan baru. Dan yang terakhir yaitu memotivasi, yang memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Dalam profil belajar murid, maka perlu mengidentifikasi lingkungan belajar. Misalnya baik suhu ruangan, tingkat kedisinan, jumlah cahaya, kemudian pengaruh budaya dari santai menjadi terstruktur, pendiam ke ekspresif, personal ke impersonal, dan juga gaya belajar murid, yaitu bisa visual, belajar dengan melihat, auditory, belajar dengan mendengarkan, serta kinestetik, yaitu belajar sambil melakukan. Pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu sesuai dengan filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan itu harus berpihak pada murid. Hal ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut anak sesuai dengan perkembangan alam dan zaman, dengan berpihak pada anak sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar anak. Pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak, bahwa dalam memetakan kebutuhan belajar murid, dibutuhkan guru yang memiliki nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaluinya bersama murid. Guru juga harus inovatif, membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, dan harus mampu berkolaborasi dengan murid, sesama guru, dan orang tua murid untuk mendapatkan informasi tentang karakter belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan visi guru penggerak. Kaitan dengan visi guru penggerak bahwa seorang guru penggerak tentunya harus memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menyesuaikan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak itu harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan mendukung perkembangan murid berdasarkan pemetaan kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan budaya positif, yaitu budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif, yaitu komunitas belajar. Setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut oleh orang lain. Setiap orang di dalam kelas juga saling menghargai. Murid merasa aman, menciptakan murid berani dalam mengemukakan pendapat. Adanya bentuk keadilan dalam segala bentuk nyata. Semua murid berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di dalam kelas. Guru juga berkolaborasi dengan murid untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan, di mana adanya tanggung jawab masing-masing agar tercipta kelas yang efektif.
Guru sebagai pemimpin kelas memiliki peran saat